Gelar perkara ulang kasus Vina dan Eki juga disampaikan kuasa hukum 6 terpidana lainnya, yakni Jutek Bongso. Namun Bongso tidak menyebut gelar perkara ini sebagai tindak lanjut laporan yang ia buat di Bareskrim beberapa waktu lalu terkait dugaan kesaksian palsu Aep dan juga Dede. Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkomitmen untuk menyelesaikan kasus pembunuhan Vina di Cirebon, Jawa Barat. Kapolri menegaskan pengusutan kasus Vina melibatkan Bareskrim Polri, Propam, hingga Irwasum untuk melakukan pendalaman kasus. Kami mempertanyakan tentang perkara Vina. Menindaklanjuti beberapa waktu yang lalu ada laporan di Bareskrim terkait dengan proses perjalanan yang di Jawa Barat, dan saat ini pendalaman sedang kita lakukan. Propam kita turunkan, Irwasum kita turunkan untuk melakukan pendalaman terkait dengan peristiwa yang ada. Walaupun sudah terjadi 8 tahun yang lalu ya, di 2016, namun tentunya kami memiliki kewajiban untuk melakukan pendalaman, sehingga kemudian pada saatnya setelah semuanya lengkap kita akan sampaikan kepada masyarakat secara transparan tentang fakta-fakta yang kita temukan. Hai guys, balik lagi di UGI Calvin Official bersama saya tentu Yoki. Gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita lihat dalam kasusnya Vina lagi guys, kelanjutannya. Nah, ini kan ada sebuah video nih. Katanya korban adakah Eki atau Panji kah? Katanya gitu kan. Adakah benar Eki masih hidup? Nah, ini Elva Sari vs Ito Sumardi vs Tony RM ya. Yuk kita lihat videonya seperti apa guys. Munculnya Dede bahwa ia kesaksiannya mengaku diarahkan oleh Rudiana, kesaksian yang tadi kami bacakan. Kemudian ditambah lagi Liga Akbar juga sama, ya. Ia mengaku juga diarahkan karena pada dasarnya yang sebenarnya Liga Akbar tidak pernah tahu. Dalam kesaksiannya Liga Akbar bersama Eki itu kan berbarengan motoran, ya, lewat kemudian dilempari. Liga Akbar yang masuk gang kemudian selamat, Vina Eki terus dikejar akhirnya jadi korban. Nah, dari dua orang yang muncul itu semakin menguatkan keyakinan saya bahwa semua ini ya skenarionya itu ya semakin menguatkan keyakinan saya semakin yakin bahwa Pak Rudiana inilah ya yang tahu semuanya. Oleh karenanya jalan masuk untuk memeriksa Pak Rudiana ini sudah ada, yaitu laporan polisi baik terhadap Rudiana maupun terhadap Dede. Dari Dede bisa, karena ketika Dede diperiksa, Liga Akbar diperiksa, pasti akan menjelaskan siapa yang mengarahkan. Nah, ditambah lagi, di netizen ini beredar luas, bahwa yang meninggal itu katanya bukan Eki. Eki itu masih hidup. Itu di netizen ya. Kalau sampai ini benar, wah, luar biasa ini kan. Kalau sampai ini benar ya, bahwa Eki itu masih hidup. Sebegitu rapi skenario-nya, lalu untuk menutupi apa, atas pesanan apa. Kemudian ya ternyata misalnya yang disebut-sebut Eki, kemudian ternyata bukan Eki. Dan Eki dugaan Anda kemana? Bang Tony, dugaan Anda ya Pak? Bang Tony, dugaan Anda kemana? Skenario siapa, otaknya siapa, dugaan Anda dijawab singkat. Ya, sebenarnya kalau dari putusan ini ya, pertama yang mengamankan adalah Rudiana, 8 pelaku itu. Kemudian yang kedua dalam BAP juga nama-nama pelaku itu yang memunculkan adalah Rudiana. Kemudian CCTV di lokasi kejadian tidak diperiksa, tidak dibuka. 6 handphone dalam yang menjadi barang bukti juga tidak dibuka, termasuk handphonenya Vina. Ya, jadi ini menurut saya yang disidangkan ini adalah skenario. Tujuannya apa? Lah, kita tidak tahu, makanya Pak Rudiana diperiksa ini biar jelas. Oke. Apa motifnya nanti seandainya dugaan saya bahwa Rudiana lah yang mengatur skenario yang disidangkan. Ibu Elsa, Pak Ito komentar jelas sebagai kuasa hukum. Motifnya Pak Rudiana mengatur semua ini. Ini kalau terbukti ya. Ibu Elsa boleh komentar dulu. Namanya juga dugaan ya. Dugaan kan bisa benar bisa nggak benar. Jadi saya sendiri sudah mendapatkan keterangan langsung dari anggota Irwasum yang kebetulan bekas sekpri saya. Sekarang bintang 1. Beliau mengatakan dia sudah ngecek langsung ke makamnya
Eki dan Vina. Yang kedua, dia sudah melihat dalam visum dokter itu tidak mungkin mengatakan bahwa nama saya Ito tapi disebutnya Elsa, nggak mungkin. Karena itu harus visum itu kan harus betul-betul mayat. Nanti kasihan kalau namanya dimakamkan si Panji, tahu-tahu namanya si Ito kan, beda. Kemudian yang kedua, CCTV waktu itu Mas Tony, CCTV-nya tuh gak ada Pak. Jadi yang ada jauh itu sama sekali tidak, sehingga tidak bisa digunakan. Ya, Satu harusnya keterangan yang dimunculkan sekarang dong. rame, adanya Biar sperma. orang nggak ini. Saya sudah bicara dengan dokter forensik yang memeriksa. Betul Jenderal, ada sperma. Tapi sperma itu mempunyai masa rusaknya. Kemudian pada saat kami melakukan penggalian atau ekshumasi, sperma itu sudah bercampur dengan tanah dan air. Di sana juga ditemukan, kami sulit menemukan DNA. Sehingga itu tidak dimasukkan dalam pasal perkosaan. Hanya pasal 340. Itu alasannya penyidik mengapa menyebutkan hanya pasal 30. Nah, munculnya perkosaan ini kan karena tiba-tiba ada sperma. Saya kira ini mungkin fakta yang perlu saya sampaikan. Bu Elsa singkat. Jangan sampai. Silakan, Bu Elsa. Apa karena itu ataukah karena si Linda ya guys? Saya gara-gara Linda loh. Saya di ini bilangnya di kerasukan si Vina ya. Nah, apakah karena Linda ini jadi si Rudiana itu kayak percaya pada waktu itu ya sama Linda, akhirnya kan dibikin skenario seperti ini gitu ya guys. Bisa saja seperti itu ya. Ya. Saya justru ini kita melakukan upaya-upaya hukum ini untuk meluruskan semuanya. Yang mengatakan Eki almarhum bukan anaknya klien saya. Satu, ini jadi masalah. Kedua, yang dikubur itu bukan Eki almarhum tetapi Panji. Itu masalah. Kemudian ini kecelakaan bukan pembunuhan, itu masalah. Saya nggak usah panjang lebar ya, karena ini udah putusan ingkrah yang kita harus hormati. Tetapi saya lihat podcast nih yang terbaru ya 2 hari yang lalu, podcast antara DM dengan pemandi mayit ya, pemandi mayit dari almarhum Vina ya, Vina. Dinyatakan, Bu, apakah waktu dimandikan mayit ini kelihatannya kecelakaan atau pembunuhan? Saya sebetulnya agak kaget juga, bahaya juga nih. Begitu tatonya saya lihat ibu ini bilang, ini mah pembunuhan, ada potongan ini. Waktu saya bersihin di vaginanya penuh lendir. Jadi ini bukan kecelakaan tapi pembunuhan. Itu aja saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak. Kalau itu kan bisa saja maaf ya, spermanya dari si Eki dan Vina, siapa tahu ya, kan namanya orang, namanya fotonya aja si Eki sama matanya begitu-begitu, apalagi sama Vina gitu ya guys ya. Ya bisa saja seperti itu, tapi ya nggak tahu ya, bawa alam ya. Kita lanjut lagi ke video yang lain. Saya keluar mana tahu kamu kasus ini kalau direkayasa sama yang namanya itu Rudiana, mana tahu, ya kan? Nggak ada tahu. Terus kamu mana tahu orang yang menangkap Peggy Setiawan, ya? Tim investigasi yang katanya ya itu setelah kasus film Vina ya, ada orang membentuk tim investigasi untuk menangkap gerbek yang namanya Peggy Setiawan. Siapa yang duetin? Kalau orang-orang berjenggot itu kru-krunya Rudiana. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu kecuali Widya. Sebanyak ini jutaan loh, ya netizen ini jutaan, nggak satu aja, ya kan? Ada yang tahu kamu? Karena orang yang berjenggot dan kawan-kawan itu yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan itu pembentukan tim, ya kan? Tim investigasi kata Putri kan? Artinya gini, setelah film itu tayang katanya dia mendadak gercep datang ke rumahnya namanya kakaknya Vina. Artinya dia udah komunikasi udah lama dong sama yang namanya keluarga Vina, ya kan? Itu pengacara, sudah lama kan? Nggak mungkin dia itu langsung dapat nomor telepon begitu aja. Kemudian membentuklah yang namanya tim investigasi untuk gerbek yang namanya Peggy Setiawan Kuli Bangunan agar dijadikan tersangka. Ya kan, siapa yang menangkapnya? Saya yang tahu. Saya yang kenal orang-orangnya, ya kan? Orang yang pakai bewok, orang itu semua multifungsi. Kenapa?
Mereka itulah yang menggerbek yang namanya Peggy Setiawan. Ingin menjadikan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Pembentukan investigasi siapa? Pencarian siapa ini? Karena apa? Orang-orang itulah juga ada di kru-krunya yang namanya Oknum Tim Polda Jawa Barat. Jadi pengacara ada mereka, jadi penasehat hukum ada mereka, yang nangkap juga mereka, ya kan, yang gerbek juga mereka. Masuk logika. Siapa yang bongkar? Widya. Jutaan rakyat Indonesia ini belum ada yang ngomong kecuali Widya. Udah geger, baru mereka melakukan yang namanya investigasi lagi. Belusukan sana, belusukan sini, ya kan? Jutaan loh rakyat Indonesia ini. Jutaan. Nggak 1-2 orang aja. Ya jutaan. Cuman Widya doang yang teliti orang-orang itu, yang paham orang-orang yang menangkap yang namanya Peggy Setiawan. Itu mulanya. Kenapa? Kerja sama juga dengan Ibtu Rudiana, mereka itu tahu. Siapa mereka, siapa dalangnya semua ini, Rudiana. Itu hanya Widya yang sebut, yang berani sebut. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat video ini guys? Apakah Eki masih hidup atau emangkah itu korban adalah Panji ya? Kan ini masih seperti dan untuk ini apakah ini kasus pembunuhan atau kasus pemerkosaan? Kalian bisa tulis kolom komentar pendapat kalian ya. Yang menurut kalian apakah yang benar yang mana nih? Karena ini drama nggak pernah selesai karena satu kuncinya yaitu Ibtu Rudiana dan Aep ya. Dua orang ini yang masih bersembunyi ya. Apalagi si Ibtu Rudiana kayak pengecut padahal dia seorang polisi tapi kok pengecut banget, nggak mau hadir, nggak gentle gitu ya. Kalau emang dia kasus pembunuhan muncul gitu, bukannya pengacaranya yang muncul, karena dia sendiri yang muncul di depan itu ya. Apa yang membuat dia jadi ini guys? Apa yang membuat dia menjebloskan 7 pidana yang nggak bersalah gitu? Apakah untuk menutupi bahwasanya dugaan netizen benar ya bahwa si Eki masih hidup? Nah, kita kan nggak tahu ya, wow alam gitu ya. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.